Yang berikut, poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan dan tetap setia di masa sukar. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Poin yang kedua ialah kita harus bekerja dengan mengikuti petunjuk Tuhan. Di masa sukar ini, kita tidak bisa hanya diam dan bermalas-malasan. Kita harus bekerja. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa bertahan. Di masa yang sukar ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kebangkrutan, kekurangan uang. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi banyak orang. Firman Tuhan tadi juga mengatakan bagaimana Ishak diberi petunjuk oleh Tuhan ketika terjadi kelaparan. Mari kita buka Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Bagaimana ketika Ishak menabur di tanah itu, dan ia bisa menuai hasil 100 kali lipat di tahun itu juga. Itu tidak mungkin terjadi kalau Ishak tidak disertai Tuhan. Kita harus minta petunjuk Tuhan ketika kita akan mulai bekerja, atau kita akan mulai membuka suatu usaha, atau akan melakukan bisnis. Kita harus minta petunjuk Tuhan supaya kita tidak buang waktu percuma, supaya kita tidak kehilangan kesempatan, supaya kita tidak buang-buang tenaga atau uang dengan percuma. Kita harus mengikuti petunjuk Tuhan supaya kita mengalami yang namanya diberkati Tuhan seperti Ishak. Jangan pernah kita melakukan pekerjaan atau memulai usaha atau melakukan bisnis tanpa meminta petunjuk Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kerugian yang begitu besar hanya karena kita tidak meminta petunjuk Tuhan. Sekarang adalah masa-masa yang sulit. Orang bilang susah untuk mendapat untung. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, apa yang orang katakan mustahil tidak akan menjadi mustahil. Karena Tuhan yang menyertai dan akan memberkati kehidupan kita. Poin yang ketiga. Mari kita baca 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Poin yang ketiga,
kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita harus menyadari bahwa tujuan akhir hidup kita adalah sorga yang kekal. Jangan pernah menukar keselamatan kita dengan kenikmatan yang sifatnya hanya sementara. Kita boleh saja mencari uang sebanyak mungkin. Kita boleh saja memiliki banyak rumah di dunia. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki satupun rumah di sorga. Di masa yang sukar ini, kita mungkin menghadapi banyak masalah, banyak persaingan. Kita mungkin mengalami banyak penderitaan. Ada mungkin yang baru saja ditipu. Ada mungkin yang baru mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan orang yang sangat dikasihi. Jangan pernah kita kehilangan iman kita kepada Tuhan, karena kita hanya sementara saja mengalami rasa sakit dan penderitaan itu. Kita hanya sementara saja mengalami kesedihan itu. Kalau kita tetap bertahan dan kita tetap setia kepada Tuhan, kita sudah disediakan tempat di sorga yang kekal. Jangan pernah kita mau ditipu dan disesatkan dan sampai kehilangan keselamatan kita hanya karena keinginan kita yang lebih suka mencintai dunia beserta segala isinya daripada mencintai Tuhan. Ingatlah, kita hanya memiliki satu kesempatan di dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan kedua begitu kita meninggal. Gunakanlah waktu kita. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan saat ini supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala beban, segala dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam masalah ataupun penderitaan ataupun penyakit, kita harus tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap bertahan dan setia hidup dalam kebenaran firman-Nya sampai akhir hidupnya.